Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang keadaan dan tasrif dari fi'il bina mithal. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan fi'il yang masuk dalam kategori bina mithal itu adalah kalimat fi'il yang pada fa fi'ilnya ini berupa salah satu dari huruf illat. Contohnya seperti lafadz washola dan lafadz yasara. Lafadz washola dan yasara ini pada fa fi'ilnya terdiri dari huruf illat, di mana pada lafadz washola huruf illatnya berupa huruf waw, sementara pada lafadz yasara di sini huruf illatnya berupa huruf ya. Dalam bina mithal ini terdapat beberapa ketentuan terkait dengan keadaan dan tasrifnya. Kita mulai dengan keadaan dan tasrif dari fi'il bina mithal dalam bentuk fi'il madi. Ketika dalam bentuk fi'il madi, keadaan tasrif dari bina mithal, bentuk dan lafadznya ini tidak mengalami perubahan. Baik pada fa fi'il, ain fi'il maupun lam fi'ilnya tidak ada yang dirubah dan tidak ada pula yang dibuang. Contohnya seperti lafadz washola, selanjutnya washola, washolu, washolat, washolata, washolna. Selanjutnya ini juga sama, washoltu, wasolna. Kita perhatikan bentuk daripada fi'il madi ini di dalam tasrif lughawi. Semua tidak mengalami perubahan dan tidak ada pula yang dibuang. Wasola, wasola, wasolu ini ketika bersambung dengan alif tasniah, selanjutnya ketika bersambung dengan waw jamak, selanjutnya wasolat ketika bersambung dengan tak taklis, selanjutnya wasolta, wasolna ini ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Begitu juga dengan lafadz wasoltu, wasolna ini juga bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Semuanya utuh, tidak berubah dan tidak ada yang dibuang. Ini dalam bentuk fi'il madinya. Selanjutnya dalam bentuk fi'il mudhari' atau fi'il amar. Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama adalah manakala fa fi'ilnya ini berupa huruf ya, maka keadaan dan tasrif daripada bina mithal di sini tidak mengalami perubahan. Jadi ketika bentuk fi'il mudhari' ataupun fi'il amar dari bina mithal yang fa fi'ilnya berupa huruf ya, di sini tidak mengalami perubahan. Contohnya seperti bentuk fi'il mudhari'nya lafadz yaisiru. Jadi fi'il madinya katakanlah yang fa fi'ilnya berupa ya seperti lafadz yasara. Maka bentuk fi'il mudhari'nya adalah yaisiru. Yaisiru, yaisironi, yaisiruna, atau taisirina. Ini manakala bersambung dengan ya mu'annas mukhatabah. Yaisiru, yaisironi, yaisiruna,
taisirina atau taisirna atau juga yaisirna. Semua bentuk dari huruf-huruf asalnya tidak mengalami perubahan dan tidak ada pula yang dibuang. Jadi tetap yaisiru. Begitu juga di dalam bentuk fi'il amarnya. Seperti lafaz isir. Isir mengikuti wazan if'il. Isir, isiroh, isiru atau isiri atau isirna. Jadi isir, isiro ketika bersambung dengan alif tasnia, kemudian isiru ketika bersambung dengan waw jamak, kemudian isiri ketika bersambung dengan ya muannas mukhatabah, dan yang terakhir isirna ketika bersambung dengan nun jamak inas atau nun niswah. Semua bentuk dari fa fi'il ini tidak mengalami perubahan. Ini manakala fa fi'ilnya berupa huruf ilat yang ya di dalam bentuk fi'il amar maupun fi'il mudhari'nya tidak mengalami perubahan sedikit pun. Selanjutnya, manakala fa fi'ilnya ini berupa huruf ilat waw. Contohnya seperti lafaz wasola. Wasola ini bentuk fi'il madinya. Selanjutnya, manakala pada bentuk fi'il amar dan fi'il mudhari', ketika fa fi'ilnya di sini berupa huruf wawu, maka dalam hal ini huruf wawu yang terdapat pada fa fi'il ini dibuang dengan dua syarat. Syarat yang pertama, fi'ilnya tersebut harus berupa fi'il tsulatsi mujarrad. Kemudian syarat yang kedua adalah ain fi'il pada bentuk fi'il mudhari'nya ini harus dikasrohkan. Sekali lagi, manakala fa fi'il dari fi'il bina misal dalam bentuk fi'il mudhari' maupun fi'il amar di sini berupa huruf ilat wawu, maka dalam hal ini wawunya ini haruslah dibuang. Namun di sini terdapat dua syarat. Yang pertama, manakala fi'il tersebut berupa fi'il tsulatsi mujarrad, artinya bentuk atau kata asalnya ini berupa 3 huruf dan tidak mendapatkan tambahan. Dan yang kedua, ain fi'il pada bentuk fi'il mudhari'nya di sini dikasrohkan. Contohnya seperti lafaz waritha. Waritha di sini bentuk fi'il mudhari'nya adalah yarithu. Contoh yang lain seperti lafaz wamiqo. Kemudian bentuk fi'il mudhari'nya adalah yamiku. Pada lafaz waritha, fa fi'ilnya di sini berupa huruf ilat waw. Maka ketika bentuk fi'il mudhari'nya, waw di sini pun harus dibuang. Namun di sini harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, fi'ilnya di sini harus berupa fi'il tsulatsi mujarrad. Kita lihat lafaz waritha. Waritha di sini termasuk dari fi'il tsulatsi mujarrad, di mana kata asalnya atau kata dasarnya ini terdiri dari 3 huruf dan tidak mendapatkan huruf tambahan yang lain. Kemudian yang kedua, ain fi'il yang ada pada bentuk fi'il mudhari'nya di sini harus dikasrohkan, yaitu lafaz yarithu. Pada yarithu di sini mengikuti wazan yaf'ilu. Yaf'ilu di sini ain fi'ilnya dikasrohkan, jadi yarithu. Yarithu di sini aslinya adalah yaurithu. Mengikuti wazan yaf'ilu. Jadi fa fi'ilnya berupa huruf illat waw. Oleh karena lafaz yaurithu di sini sudah memenuhi dua syarat, di mana fi'ilnya berupa fi'il tsulatsi mujarrad dan ain fi'ilnya di sini dikasrohkan dalam bentuk fi'il mudhari', maka dalam hal ini waw yang merupakan fa fi'il di sini haruslah dibuang, sehingga yaurithu yang mengikuti wazan yaf'ilu menjadi yarithu.
Demikian pula lafat wamiko yamiku. Lafat wamiko di sini sudah memenuhi dua syarat, yaitu fiilnya berupa fiil tsulats mujarrad dan ain fiil pada bentuk fiil mudhoreknya di sini dikasrokan. Yamiku asalnya adalah yaumiku, mengikuti wazan yaf'ilu. Karena memang sudah memenuhi dua syarat, maka wawunya di sini haruslah dibuang sehingga yaumiku menjadi yamiku. Ini di dalam bentuk fiil mudhoreknya. Begitu juga di dalam bentuk fiil amarnya. Waritha yarithu, ini bentuk fiil amarnya adalah rith. Rith ini asalnya adalah iurith. Selanjutnya, karena memang sudah memenuhi syarat-syarat yang ada, maka waw yang ada pada fa fiil di dalam bentuk fiil amarnya ini juga dibuang sehingga menjadi irith. Selanjutnya, hamzah yang ada di depan ini juga dibuang karena memang banyaknya penggunaan dari bentuk fiil amar waritha di sini tanpa menggunakan hamzah sehingga menjadi rith. Jadi rith asalnya adalah iurith, mengikuti wazan if'il. Fa fiilnya berupa waw dan sudah memenuhi syarat-syarat yang ada, maka wawnya di sini dibuang sehingga menjadi irith. Selanjutnya hamzah dibuang karena banyaknya penggunaan bentuk dari fiil amar waritha di sini tanpa menggunakan hamzah sehingga menjadi rith. Ini adalah bentuk fiil amar dari fiil bina mithal yang fa fiilnya berupa waw dan sudah memenuhi dua syarat yang ada. Selanjutnya, manakala syarat-syarat yang ada itu tidak terpenuhi, maka dalam hal ini fa fiil yang huruf illatnya itu berupa waw dalam hal ini tidak dibuang. Jadi manakala tidak memenuhi syarat yang ada, tidak berupa fiil tsulats mujarrad dan ain fiil pada bentuk fiil mudhoreknya di sini tidak dikasrohkan, maka fa fiil yang berupa huruf illat waw ini tidak dibuang. Yang pertama, manakala tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu kalimat fiilnya bukan merupakan fiil tsulats mujarrad. Jadi di sini bukan merupakan fi'il tsulats mujarrad. Artinya bisa berupa fi'il tsulats mazid atau fi'il rubai mujarrad dan lain sebagainya. Contohnya seperti lafaz wa'ada. Wa'ada ini adalah merupakan kalimat fi'il yang bukan tsulats mujarrad, namun di sini masuk di dalam kategori tsulats mazid rubai, yaitu fi'il yang huruf asalnya 3 kemudian mendapatkan tambahan 1 huruf menjadi rubai, menjadi 4. Sehingga wa'ada asalnya adalah wa'ada. Lafaz wa'ada ini tidak memenuhi syarat yang pertama. Oleh karena itu, fa fiil yang berupa waw di sini tidak boleh dibuang dalam bentuk fiil mudhorek maupun fiil amarnya, sehingga menjadi wa'ada yuwa'idu. Fa fiilnya di sini huruf wawunya tetap tidak dibuang. Atau tuwa'idani. Ini ketika bersambung dengan alif tasniyah, wawunya tetap yang berposisi pada fa fiil ini tetap tidak dibuang. Ini bentuk fiil mudhoreknya. Selanjutnya bentuk fiil amarnya. Wa'id, wa'ada, yuwa'idu, wa'id. Wa'id ini adalah bentuk dari fiil amarnya atau ketika bersambung dengan waw jamak sehingga menjadi wa'idu, tetap waw yang berada pada fa fiilnya di sini tidak dibuang karena tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu fiilnya bukan fiil tsulats mujarrad. Selanjutnya, manakala tidak memenuhi syarat yang kedua, di mana pada syarat yang kedua itu
ain fiil pada bentuk fiil mudhoreknya ini harus dikasrohkan. Manakala tidak memenuhi syarat yang kedua ini, maka wawu yang berada pada fa fiil ini tidak dibuang dalam bentuk fiil mudhorek dan fiil amarnya. Contohnya seperti lafaz wajuha. Wajuha yaujuhu. Wajuha yaujuhu. Lafaz wajuha ini telah memenuhi syarat yang pertama, di mana wajuha ini masuk dalam kategori fi'il tsulats mujarrad. Asal katanya terdiri dari 3 huruf dan tidak mendapatkan tambahan huruf yang lain. Namun lafaz wajuha di sini tidak memenuhi syarat yang kedua, di mana ain fi'il pada bentuk fi'il mudhoreknya di sini tidak dikasrohkan. Kita lihat lafaz yaujuhu. Ain fi'ilnya adalah huruf ju, di mana di sini ain fiilnya diharkatin dhamma. Oleh karena itu pada lafaz wajuha yaujuhu bentuk fiil mudhorek dan bentuk fiil amarnya wawunya ditetapkan dan tidak dibuang. Wajuha yaujuhu di sini wawunya ditetapkan, tidak dibuang. Begitu juga pada bentuk fiil amarnya. Ujuh. Ujuh mengikuti wazan uf'ul. Ujuh. Jadi di sini wawunya ditetapkan dan tidak ada yang dibuang. Contoh yang lain seperti lafaz wajila yaujalu. Wajila yaujalu. Kita perhatikan lafaz wajila di sini. Lafaz ini sudah memenuhi syarat yang pertama, di mana ini termasuk dalam fi'il tsulats mujarrad. Namun tidak memenuhi syarat yang kedua, di mana pada ain fi'ilnya pada bentuk fi'il mudhorek di sini tidak dikasrohkan, namun di sini difathahkan. Oleh karena itu, fa fi'il yang berupa huruf ilat wawu di sini tidak dibuang, namun ditetapkan. Yaujalu. Begitu juga di dalam bentuk fi'il amar, yaitu iujal, mengikuti wazan if'al. Wajila yaujalu iujal. Fa'ila yaf'alu if'al. Selanjutnya, waw yang ada pada lafaz iujal setelah mengalami proses ilal ini akan berubah menjadi ya, sehingga iujal akan menjadi ijal. Ini adalah manakala fa fiil daripada bina mithal tersebut berupa huruf wawu namun tidak memenuhi 2 syarat yang ada. Selanjutnya, terkait dengan fiil bina mithal ini terdapat beberapa lafaz yang seolah-olah ain fiil pada fiil mudhoreknya di sini berharkat fathah. Lafaz-lafaz tersebut adalah lafaz wasi'a. Lafaz wasi'a ini termasuk dari fi'il bina mithal, di mana fa fi'ilnya berupa huruf illat wawu. Selanjutnya, pada bentuk fi'il mudhoreknya, ain fi'ilnya difathahkan, yaitu wasi'a yasa'u. Kemudian bentuk fi'il amarnya adalah sa'. Padahal seharusnya lafaz semacam ini pada bentuk fi'il mudhorek dan fi'il amarnya huruf wawunya tidak dibuang, karena memang tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang ada, di mana manakala fi'il bina mithal yang fa fi'ilnya berupa huruf wawu terdapat persyaratan atau ketentuan di mana fi'ilnya harus berupa fi'il tsulats mujarrad dan ain fi'il pada fi'il mudhoreknya haruslah berharkat kasroh. Namun di sini ain fi'il pada bentuk fi'il mudhoreknya berharkat fathah. Namun pada kenyataannya pada bentuk fi'il mudhorek dan fi'il amarnya di sini huruf ilat wawu yang ada pada fa fi'il di sini dibuang. Sebenarnya pada asalnya lafaz yasa'u yaitu bentuk fi'il mudhoreknya di sini berharkat kasroh. Jadi aslinya adalah wasi'a yausi'u. Dengan demikian, maka lafaz yausi'u ini sudah memenuhi syarat untuk membuang huruf ilat wawu yang ada pada fa fi'ilnya, sehingga menjadi yasi'u.
Selanjutnya, karena pada lam fiilnya di sini terdiri dari huruf halqi, maka ain fiilnya ini pun harus difathahkan sehingga awalnya yasi'u menjadi yasa'u. Dengan demikian, pada bentuk fiil amarnya pun huruf ilat wawu yang ada pada fa fiil ini juga harus dibuang. Sa di sini pada asalnya adalah berupa lafaz iusa, mengikuti wazan if'al. Selanjutnya, huruf wawu yang ada fa fiil ini dibuang karena memang sudah memenuhi kedua syarat, maka tinggallah menjadi isa. Selanjutnya, hamzah yang ada di awal kalimat ini juga dibuang karena banyaknya penggunaan dan pemakaian lafaz wasi'a yasa'u di sini bentuk fiil amarnya dengan tanpa menggunakan hamzah sehingga menjadi sa. Wasi'a yasa'u sa'. Demikian pula lafaz yang lain seperti lafaz wati'a. Wati'a yata'u ta. Pada tasrif daripada lafaz ini, ain fiil pada bentuk fiil mudhari'nya seolah-olah difathahkan. Padahal pada asalnya lafaz yata'u di sini adalah yauti'u. Ain fiil pada bentuk fiil mudhari'nya di sini dikasrohkan. Oleh karena itu, karena memang sudah memenuhi syarat, maka wawu yang ada pada fa fiil ini dibuang sehingga menjadi yati'u. Selanjutnya, karena memang ain fiilnya di sini berupa salah satu dari huruf halqi, yaitu huruf yang makhrajul hurufnya keluar dari tenggorokan, maka ain fiilnya pun ini harus difathahkan sehingga menjadi yata'u. Wati'a yata'u ta. Lafaz ta ini pun pada asalnya adalah iuta. Sama dengan lafaz yasa, di sini mengikuti wazan if'al. Kemudian wawunya di sini dibuang karena memang sudah memenuhi syarat sehingga menjadi ta. Selanjutnya hamzahnya di sini dibuang karena likathratil istimal, banyaknya penggunaan bentuk fiil amar dari wati ayata'u di sini dengan tanpa terdapat hamzah dibuang sehingga menjadi ta. Wati'a yata'u ta. Dan terdapat beberapa lafaz yang lainnya, di antaranya adalah lafaz wahaba. Wahaba yahabu hab. Selanjutnya lafaz wada'a. Wada'a yada'u da'. Kemudian lafaz waqa'a yaqa'u. Kemudian fiil amarnya qa'. Kemudian selanjutnya lafaz wadha'a yadha'u dha'. Lafaz-lafaz ini semua pada asalnya pada ain fiil bentuk fiil mudhari'nya semuanya difathahkan. Padahal pada asalnya ain fiil pada bentuk fiil mudhari'nya di sini dikasrohkan. Cuma karena memang lam fiil pada fiil tersebut berupa huruf halak, maka ain fiilnya di sini difathahkan. Inilah alasan kenapa lafaz-lafaz ini harkat ain fiilnya difathahkan. Wasi'ah, wasi'ah di sini bermakna luas. Kemudian wati'ah, wati'ah di sini bermakna berjalan di atas. Jadi wati'ah Zaidun al-ardha, wati'ah berjalan Zaidun siapa? Zaid al-ardha di atas tanah. Kemudian wahaba, wahaba di sini maknanya adalah memberi. Wada'ah meninggalkan, waqa'ah terjadi atau jatuh. Wada'ah maknanya adalah meletakkan. Selanjutnya terdapat suatu lafaz yang sebenarnya tidak memenuhi syarat seperti lafaz yadharu. Lafaz yadharu di sini asalnya adalah yaudharu, mengikuti wazan yaf'alu. Lafaz yadharu di sini memiliki makna meninggalkan dan bentuk fiil amarnya adalah dhar. Tinggalkanlah.
Yadharu asalnya yaudharu mengikuti wazan yaf'alu. Lalu kenapa lafaz yadharu di sini membuang huruf ilat waw yang ada pada fa fiilnya, padahal ain fiil atau lam fiilnya di sini tidak berupa huruf ilat? Alasannya adalah karena memang lafaz yadharu itu maknanya sama dengan lafaz yadha'u, yaitu bermakna meninggalkan. Ini adalah alasan yang diberikan oleh ulama. Dan keterangan ini bisa dilihat di kitab Kailani, di mana lafaz yadharu di sini membuang huruf waw yang ada pada fa fiil, sementara lafaz yadharu di sini tidak memenuhi salah satu syarat, yaitu ain fiilnya berharkat fathah bukan berharkat kasroh. Alasannya karena memang lafaz yadharu maknanya sama dengan lafaz yada'u, sedangkan lafaz yada'u sudah memenuhi syarat untuk membuang huruf waw yang ada pada fa fiilnya, sehingga lafaz yadharu disamakan dengan lafaz yada'u, yaitu sama-sama membuang huruf waw yang berposisi pada fa fiil. Jadi di sini maknanya sama-sama bermakna meninggalkan. Namun untuk makna meninggalkan di sini hanya digunakan pada bentuk fiil mudhari' dan fiil amar saja. Sementara bentuk fiil madinya yaitu lafaz wadhara ini tidak memiliki makna meninggalkan, namun memiliki makna memotong atau meretas. Demikianlah penjelasan tentang keadaan dan tasrif dari fiil bina mithal. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.